Shalom buat kita semuanya. Shalom. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 7 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah sabar serta taat, kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan doa pengakuan dosa. Allah yang maha besar, yang daripadanya berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali saat teduh. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 111 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru
Pembacaan responsoria kita pada hari ini diambil dalam kitab Mazmur 48 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Mazmur 48 ayat pertama sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Kora, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah kita, dialah seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel buat kita pada minggu ini diambil dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak memerga, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku.
dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita dengarkan warta dan lanjutkan dengan doa syafaat. Shalom. Warta jemaat kita minggu ini, yang pertama kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan berkati. Yang kedua, topik doa syafaat kita minggu ini ada 4 poin. Marilah kita membawakan dalam doa kita masing-masing. Yang ketiga, dihimbau kepada kita semua agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari karena penyebaran COVID semakin meningkat. Yang keempat, kantong persembahan warna merah untuk dana pembangunan. Yang kelima, hari ini akan dilaksanakan baptisan kudus pada ibadah gelombang yang kedua. Yang keenam, akan menerima pemberkatan nikah Andre Elisa Berwat dengan Elizabeth Friskayanti Boru Perdede pada tanggal 16 Juli 2021 di GMI Meranti Kisaran. Yang kedua, Justian Storus dengan Devi Wulansari Boru Sirait pada tanggal 22 Juli 2021 di GMI Meranti Kisaran. Jadwal kegiatan seksi PWMI, P3MI, P2MI, KTJ boleh terlihat nanti kita masing-masing. Jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini, tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli 2021 ada 18 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Bahan bacaan buat kita pagi dan malam terlampir. Petugas rekam video, petugas ibadah minggu depan tanggal 18 Juli 2021 terlampir. Warta keuangan. Persembahan ibadah minggu tanggal 4 Juli 2021, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga terlampir. Persembahan perjanjian hendak nikah Justian Storus dengan Devi Wulansari Boru Sirait terlampir. Persembahan di rumah-rumah tanggal 4 Juli 2021 juga terlampir. Sosial duka cita dari Komsel terlampir dan dihimbau kepada ketua-ketua Komsel yang belum menyerahkan sosial duka citanya agar segera menyerahkannya. Kita menerima perpuluhan dari 26 keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ucapan syukur. Terima ucapan syukur dari keluarga B Manungkalit Boru Setinja karena Bapak B Manungkalit pada tanggal 28 Juni 2021 kena berusia 76 tahun. Mohon doa diberi panjang umur dan kesehatan seluruh keluarga. Mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Terima ucapan syukur dari keluarga Ahu Tagalung Boru Pasaribu karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Diterima ucapan syukur dari keluarga Esyagian Nahinan Boru Storus karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Diterima ucapan syukur dari keluarga J Sinaga Boru Sirait karena telah lahir seorang putra di tengah-tengah keluarga. Mohon doa diberi kesehatan kepada ibu dan anak, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Terima ucapan syukur dari keluarga S. Torus Nahinan M. Boru Segian dan keluarga A. Sirait O. Boru Mengunsong atas berkat Tuhan. Perjanjian hendak nikah Justian Storus dengan Devi Wulansari Boru Sirait pada tanggal 9 Juli 2021 berjalan dengan baik. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami kasihi dalam nama Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana Engkau masih berkati kami hingga saat ini. Kami Tuhan boleh beribadah, walaupun saat ini Bapa kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang memuji dan muliakan nama-Mu saja. Bapa yang baik, Bapa surga, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami menaikkan segala kerinduan kami. Tapi Bapa kami mohon kepadamu agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami, Engkau maafkan segala pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk meminta dan memohon kepadamu. Bapa yang baik, Bapa surga, kami berdoa Bapa buat hamba-hamba Tuhan distrik 6 wilayah 1, terlebih khusus para pelayan di GMI Menata Kesaran Bapa. Engkau tahu Tuhan, kadang kesibukan menjadi penghalang bagi kami untuk melayani Engkau di gereja-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelayan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada kami. Agar kami Tuhan boleh menjadi pelayan yang baik, pelayan yang bertanggung jawab di gereja-Mu ini Bapa. Biar Tuhan berkat yang Kau curahkan kepada kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Biar Bapa pelayanan kami di gereja-Mu ini boleh membawa sukacita bagi kami dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa yang baik, Bapa surga, kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit Bapa. Engkau yang tahu Tuhan bagaimana keadaan mereka, Engkau yang tahu Bapa bagaimana kondisi mereka. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, jika Engkau melawat mereka, jika Engkau menolong mereka, maka mereka boleh sembuh dari penyakitnya. Bapa, berkasihanlah Bapa kepada jemaat yang sakit pada saat ini Bapa. Biarlah Bapa melalui belas kasihan Tuhan, mereka boleh beroleh kesembuhan. Begitu juga dengan obat-obatan di pangan mereka Tuhan, itu juga menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Bapa yang baik, Bapa surga, kami serahkan Tuhan jemaat yang sakit dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat pekerjaan yang telah Kau taruhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun pekerjaan kami Bapa, apapun usaha kami, itu semua dari Tuhan. Biar Tuhan melalui pekerjaan atau usaha yang Kau taruhkan tengah-tengah kehidupan kami boleh memenuhi kehidupan kami boleh mencukupi kebutuhan jasmani kami. Bapa yang baik, Bapa surga, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak kami, anak-anak jemaat Tuhan yang jauh dari kami, yang saat ini mungkin dalam pendidikan. Kami rindu Bapa, Engkau yang senantiasa mengurapi mereka, menolong mereka, menjaga mereka, agar mereka boleh terhindar dari hal-hal buruk yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Biarlah Tuhan senantiasa membentengi mereka, agar mereka Tuhan boleh menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami yang diperantauan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang lansia. Terima kasih Yesus, Engkau telah memberikan umur yang panjang bagi orang tua kami. Biarlah Bapa di masa tua mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan di masa lansia mereka, di masa tua mereka boleh dampingi anak cucunya Bapa untuk senantiasa berbahagia dalam masa tuanya. Bapa yang baik, Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau telah menambahkan 1 tahun umur bagi jemaat Tuhan. Biarlah Bapa seiring dengan bertambahnya usia mereka, bertambah pula iman percaya mereka kepadamu. Bapa yang baik, Bapa surga, kami juga berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan, telah lama Bapa para ibu yang merindukan keturunan mendambakan seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, biar Engkau jamah kandungan para ibu yang merindukan keturunan Bapa, agar melalui jamahan Tuhan, keluarga yang merindukan keturunan akan segera mendapatkan keturunan Bapa. Biarlah Bapa kami serahkan keluarga yang merindukan keturunan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa yang baik, Bapa yang surga, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami ini Bapa, di mana Bapa penyebaran COVID-19 Tuhan semakin mengganas Tuhan, semakin menjalela. Kami mohon kepada-Mu Bapa agar segera Engkau menyingkirkan COVID ini dalam negara kami Bapa, agar kami dapat hidup normal, hidup seperti biasa Tuhan. Kami boleh bergaul, kami boleh berbaur, kami boleh bersekutu
Biarkanlah Bapa, kami bangsa Indonesia, kami rakyat Indonesia, agar senantiasa mentaati segala protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah kami. Ini semua Tuhan demi kebaikan kami semua. Bapa yang baik, Bapa surga, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, agar persembahan kami Tuhan boleh kami pergunakan untuk menjalankan program-program yang ada di gerejamu ini, yang semuanya itu Tuhan untuk demi kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang baik, Bapa surga, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau bukakan hati dan telinga kami Tuhan, agar firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, boleh kami pahamin, dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba wanita kami Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang mengurapi dia, Engkau yang memberikan hikmat yang luar biasa kepadanya Bapa, agar melalui pelayanan perintah kami di gereja-Mu Tuhan, kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di atas semuanya itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari nomor 197, ayat yang pertama sampai yang kedua. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, terang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu, asal kita harap dan turun. Harap turun, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turun. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terus percayalah mentari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut, pada yang berharap dan turun. Harap turun, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turun. Amin. Mari kita berdoa. Kami tetap berharap kepadamu Bapa akan firman Tuhan
karena kami percaya firman-Mu dapat mencukupkan kami dengan segala sesuatu. Berfirmanlah Engkau, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Markus 6 ayat 1 sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Sedemikian jauh. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, Yesus itu luar biasa. Amin. Yesus itu dahsyat. Yesus itu mampu menyembuhkan banyak orang. Bahkan orang yang berpenyakit 12 tahun pendarahan, hanya dengan pikirannya sendiri, dengan menjama jubahnya saja pun aku menjadi sembuh. Dan dia betul-betul menjadi sembuh. Ada daya yang tertarik dari tubuh Yesus oleh karena orang yang sakit tadi. Ini membuktikan bahwa Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Kemudian Yairus, anaknya Yairus yang tadinya sudah mati, tetapi dia bangkitkan kembali. Memang sungguh luar biasa Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kenapa 2 contoh orang itu dimunculkan pada minggu yang lalu? Mereka adalah orang-orang yang terpandang dan orang-orang yang tidak terpandang. Perempuan yang sudah dinyatakan najis oleh karena pendarahan 12 tahun, itu adalah orang yang tidak dipandang, tetapi dia punya kerinduan untuk kesembuhan. Dia punya iman Yesus bisa menyembuhkan. Dan Yairus adalah orang yang dipandang. Itu pertanda
luar biasanya Yesus. Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit orang yang terpandang dan orang yang tidak terpandang. Berarti Yesus untuk semua orang. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, Yesus untuk semua orang. Universal. Bukan Yesus hanya untuk saya. Bukan Yesus hanya untuk orang Yahudi. Bukan Yesus untuk orang Kristen. Tetapi Yesus untuk semua orang. Itu luar biasanya Yesus. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa pada pasal 6 ayat 1 sampai 13 ini, terutama sampai ayat 6a, kita melihat di situ bahwa Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang sekampungnya. Dia kembali ke kampungnya. Dia mengajar di kampungnya. Dia datang ke rumah ibadat di kampungnya. Semua orang takjub. Tetapi ketakjubannya, kita melihat di situ ternyata menjadikan pikiran yang kurang enak. Ketakjubannya semakin membawa mereka berpikir negatif. Bertanya-tanya dari mana dia punya kuasa seperti itu. Artinya semakin banyak saudara-saudara yang ada di kampung itu bertanya, semakin curiga. Semakin curiga dan semakin tidak percaya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, karena apa? Karena mereka memandang Yesus itu adalah yang bersama-sama dengan, karena mereka tahu sejak kecil sampai dewasa Yesus bersama-sama dengan mereka. Kapan ini terjadi? Di mana dia belajar? Jangan-jangan misalkan seperti itu. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kedekatan mereka dengan keluarga Yesus ini membuat mereka semakin tidak percaya. Jangan-jangan ini bukan Yesus yang kita kenal, tetapi wajahnya sama. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, mereka menolak Yesus. Bahkan mereka mendorong Yesus supaya keluar dari daerah itu. Kalau kita lihat di dalam film Jesus, mereka menolak. Dan Yesus pun akhirnya keluar dari kampung itu, dari tempat itu. Dan apa yang dikatakan Yesus di sini, memanglah kalau nabi itu dihormati dari tempat manapun, tetapi di kampungnya dia ditolak. Dia ditolak keluarganya, dia ditolak oleh orang-orang di rumahnya. Saudara-saudara, Kristus itu luar biasa mengetahui situasi itu. Tetapi luar biasanya dia pun mau datang untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditolak oleh keluarganya sendiri. Udah tahu aja Yesus. Tetapi karena untuk mengajar, untuk mengetahui murid-muridnya, dia melakukan itu dan betullah tertolak. Saudara-saudara, kemungkinan kita juga pernah ditolak oleh keluarga kita sendiri. Orang yang terdekat dengan kita ditolak. Tetapi di sini kita melihat Yesus sendiri ditolak dan dia tetap pada imannya. Jika kita ditolak oleh orang lain oleh karena iman kita, maka kita harus mempertahankan iman kita. Nah, luar biasa Tuhan mengubahkan. Dan kalau kita lihat di sini lagi Bapak Ibu kasih dalam Yesus, pada saat itu Yesus tidak membuat mukjizat. Mengapa tidak dibuatnya mukjizat? Karena orang-orang di situ tidak percaya kepada dia. Bagaimana bisa dia membuat mukjizat? Ini membuktikan saudara-saudara, setiap mukjizat bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tetapi kuncinya, mukjizat itu terjadi jika kita percaya. Jika saya percaya, mukjizat terjadi pada saya. Jika saudara percaya, mukjizat terjadi pada saudara. Kecil, besar, itu kuasa Tuhan. Saudara-saudara, memang Yesus luar biasa. Nah,
Jadi di sini pengajaran kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak gamang dalam kepercayaan. Tidak gamang dalam mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak gamang. Tapi mereka betul-betul sungguh percaya kepada Yesus. Nah, untuk membuktikan itu, maka Yesus mengutus mereka. Sebelum mereka diutus dua-dua, Yesus memberikan kuasa. Saudara-saudara, ini juga mengajarkan kepada muridnya supaya mereka menguatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa dua-dua? Kenapa bukan seorang-seorang? Bukankah mereka berani? Mereka berani. Mereka ada roh. Mereka ada Tuhan di samping mereka. Tetapi Tuhan mengutus dua. Supaya apa? Supaya ada saksi. Dan mereka bisa bekerja sama. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah itu sangat penting. Pekerjaan kita sendiri itu tidak akan kuat. Tetapi jika kita ada teman, jika kita ada saudara kita, jika kita bersama-sama dengan Tuhan yang menjadi saudara kita, maka kemuliaan Tuhan akan menaungi kita. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, bukan berarti apa yang dikerjakan oleh Yesus mulus-mulus. Bukan berarti apa yang dikerjakan murid Yesus mulus-mulus. Bukan berarti apa yang kita kerjakan dengan iman mulus-mulus. Tetapi ketahuilah, jika kita mengerjakan dengan iman, jika kita bekerja atau mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Kalaupun tidak mulus, kalaupun itu duri, kalaupun itu ada penyesatan di dalam sana, dan kita menjadi banyak berpikir yang aneh-aneh, tetapi jika kita tetap pada iman, Paulus mengatakan di dalam kelemahan itu ada kekuatan. Memang melemahkan, tapi kalau tidak ada yang melemahkan itu, maka kita tidak bisa menjadi kuat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Yesus mengajak kepada kita pada hari ini, tetaplah percaya. Jika kita tetap percaya, mujizat terjadi dalam hidup kita. Mujizat itu bukan hanya simsalabim terjadi penyembuhan, bukan hanya itu. Tetapi ketika kita percaya, kita yang merasa lemah dikuatkan. Kita yang merasa miskin diperkaya. Kita yang merasa bodoh menjadi pintar. Kita yang menyatakan diri sangat kecil akan diangkat menjadi yang besar. Yesus adalah buktinya. Dia seorang tukang kayu. Dia adalah orang-orang sederhana, tetapi dia diangkat menjadi raja dalam kerajaan Allah. Siapa yang mau mengikut Yesus, percayalah mujizat ada dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa. Engkau menguatkan kami untuk semakin percaya kepada Engkau, ya Yesus. Di sini kami melihat, ketika kami percaya, mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk itu. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Saksikan Tuhan Yesus, sahabat yang benar. Nyatakanlah kasih-Nya serta anugerah-Nya. Bersaksi bagi Yesus, penolong bagimu. Hai nyanyi bagi Yesus, juru selamat dunia. Saksikan Tuhan Yesus yang ampunkan dosa, dan berkat-Nya
masuk surga. Saksikan Tuhan Yesus, suara menyanyikan. Aku mengasihinya yang mati gantiku. Amin. Saudara-saudara, engkau diutus Tuhan untuk menyatakan pertobatan kepada semua orang. Oleh karena itu, percayalah, mujizat pasti terjadi. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.